Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam program acara Bontang Simpel Jago, kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang dengan PKTV. Hari ini bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat belajar meskipun dari rumah. Pagi ini bersama Ibu kita akan belajar tentang tanah dan keberlangsungan kehidupannya. Ibu ingatkan kembali bahwa saat ini kita sedang mencegah penularan virus COVID-19. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Simak video berikut ini ya. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Jadi bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham bagaimana cara memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19? Ibu ulangin sekali lagi. Cara yang pertama adalah dengan memakai masker. Yang kedua, dengan menjaga jarak aman sekitar 1,5 meter. Yang ketiga, dengan mencuci pakai sabun dengan air mengalir. Baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari menjadi berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, mari kita mulai belajarnya. Apa yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang pertama adalah peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan. Yang kedua, proses pembentukan tanah, komponen penyusun tanah, dan upaya menjaga kelestarian tanah. Kesan apa yang kalian dapat saat melihat gambar berikut? Ada hamparan kebun teh yang luas menghijau. Atau gambar yang kedua, hamparan taman bunga dengan penuh warna-warni. Atau gambar yang ketiga, hamparan sawah. Atau gambar berikut. Gambar tanah yang kering, tandus, di mana kondisinya pecah-pecah. Nah, apa tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah mendeskripsikan sifat fisika dan kimia tanah. Yang kedua, mendeskripsikan organisme yang hidup di tanah. Yang ketiga, menjelaskan peranan penting tanah untuk keberlangsungan kehidupan. Yang keempat, menjelaskan komponen penyusun tanah. Yang kelima, menjelaskan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Yang pertama akan kita pelajari adalah peran tanah bagi kehidupan. Peran tanah yang pertama adalah tempat hidup organisme tanah. Siapa saja organisme tanah yang hidup di situ? Ada cacing dan ada bakteri. Contohnya adalah bakteri nitrobakter. Peran tanah yang kedua adalah penyedia keperluan manusia. Contohnya seperti tempat tinggal dan melakukan aktivitas. Yang kedua, sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah, misalnya seperti batu bata. Yang ketiga, penunjang kehidupan, misalnya bermain, berolahraga, dan bekerja. Yang keempat, bahan bangunan kerajinan dan perabot rumah tangga. Yang kelima, tempat tumbuhnya tumbuhan dan hewan. Peran tanah yang ketiga adalah penyedia dan penyaring air. Penyedia air maksudnya apa? Bahwa tanah merupakan sumber air. Untuk memperoleh air tanah, kita dapat membuat sumur dengan menggali tanah hingga kedalaman beberapa meter. Air tanah biasa dimanfaatkan untuk masak, mencuci, mandi, ataupun minum. Penyaring tanah. Kegiatan rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah. Limbah yang masuk ke tanah akan dapat dinetralkan oleh tanah dan menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan.
karena di dalam tanah terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi menguraikan senyawa kompleks menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Peran tanah yang ketiga adalah penyedia dan penyaring air. Apa maksudnya? Yang pertama sebagai penyedia air. Maksudnya adalah bahwa tanah mampu menghasilkan sumber air. Untuk memperoleh air tanah, kita dapat membuat sumur dengan menggali tanah hingga kedalaman beberapa meter. Air tanah biasanya dimanfaatkan untuk masak, mencuci, mandi, ataupun minum. Tanah sebagai penyaring air. Apa maksudnya? Kegiatan rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah. Limbah yang masuk ke tanah akan dinetralkan oleh tanah dan menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Karena di dalam tanah terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi menguraikan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Yang kedua, organisme tanah bagi kehidupan. Peran organisme tanah ada beberapa. Yang pertama adalah sebagai dekomposer dan detritivor. Apa maksudnya dekomposer? Bahwa organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan menjadi bahan anorganik yang biasa kita sebut sebagai mineral tanah. Peran organisme tanah yang kedua sebagai pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya seperti herbisida. Peran organisme tanah yang ketiga mencegah penyakit tanah. Bahwa pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Fungsi yang keempat, sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Misalnya bakteri nitrobakter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Peran yang kelima, pemberi pengaruh terhadap tekstur tanah. Bahwa pembentukan tekstur tanah tidak lepas dari bantuan beberapa makhluk hidup seperti cacing ataupun akar tumbuhan yang mampu mempercepat pemecahan butiran-butiran tersebut dari batuan. Akar tumbuhan yang mampu menembus batuan karena mengandung senyawa asam sehingga secara kimiawi dapat membantu pelapukan batuan. Peran yang keenam yaitu sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Maksudnya bahwa organisme tanah mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah atau membentuk aerasi tanah. Proses pembentukan tanah. Tanah berasal dari proses pelapukan batuan secara fisik, biologis, dan kimia. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi proses pelapukan batuan menjadi tanah dapat dibedakan menjadi 3 faktor. Ada faktor fisik, faktor biologis, dan faktor kimia. Contoh faktor fisik, ada iklim, sinar matahari, curah hujan, dan angin. Contoh faktor biologis, vegetasi tumbuhan lumut, dan aktivitas mikroorganisme tanah. Faktor kimia, air dan perubahan kimianya. Lapisan-lapisan tanah. Tanah dibedakan menjadi 4 lapisan. Lapisan yang pertama ada lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk. Apa itu lapisan atas? Lapisan atas merupakan lapisan yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Lapisan tanah terbentuk dari campuran antara hasil pelapukan batuan dan air. Lapisan bawah merupakan lapisan yang tersusun atas batuan, berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Yang keempat, lapisan batuan induk merupakan lapisan berupa batuan yang padat, keras,
dan sulit mengalami perubahan. Komponen tanah. Komponen tanah terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada batuan. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami, tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komposisi. Batuan yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Komponen yang kedua ada udara. Meskipun tanah adalah benda yang tampak padat, tetapi sebenarnya tanah tersebut terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya seperti cacing. Komponen yang ketiga ada humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun kotoran hewan. Tanah humus adalah tanah yang subur, kaya akan mineral, dan mampu mempertahankan air, sehingga sangat cocok untuk bertanam. Komponen yang keempat, air. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya butuh kelembapan tanah. Kelembapan tanah disebabkan keberadaan air di dalam tanah. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Komponen yang kelima ada mineral. Mineral tanah dapat berasal dari pelapukan dari kerak bumi. Di dalam kerak bumi terkandung mineral berupa ion positif seperti kalium, kalsium, magnesium, dan ion negatif seperti nitrat, fosfat, dan sulfat. Komponen yang keenam ada komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Bagaimana upaya kita untuk menjaga kesuburan tanah dan kelestariannya? Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana dikaruniai tanah dan tumbuhan yang beraneka ragam. Bagaimana usaha kita supaya kita bisa menjaga kesuburan dan kelestarian tanah? Yang pertama dapat kita lakukan adalah dengan pengelolaan tanah, melakukan penghijauan. Tujuannya untuk apa? Untuk menutupi permukaan tanah yang terbuka agar tidak terjadi erosi. Beberapa dinas, organisasi, dan lembaga masyarakat sangat mendukung terhadap program penghijauan. Upaya yang kedua, yaitu dengan pengolahan lahan miring untuk mengurangi erosi, seperti membuat terasiring. Pengolahan lahan untuk mengurangi erosi dapat dibuat dengan penterasan lahan miring atau lebih kita kenal sebagai terasiring, yaitu mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat. Penterasan bertujuan untuk mengurangi panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng sehingga dapat memperlambat kecepatan aliran air di permukaan dan memaksimalkan penyerapan air oleh tanah. Upaya yang ketiga yaitu dengan melakukan pengurangan penggunaan pupuk kimia. Para petani biasa menggunakan pestisida untuk mengurangi gangguan hama pada tanamannya. Pengurangan bahan kimia herbisida bisa kita ganti dengan penggunaan pupuk kandang ataupun pupuk organik. Upaya yang keempat adalah dengan melakukan daur ulang bagi sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, logam berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah. Mikroorganisme tanah memang dapat menguraikan sampah tersebut, namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Apabila tidak ada pengolahan sampah yang tepat, akan terjadi penumpukan sampah sehingga berakibat menjadikan tanah tidak subur. Upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan memisahkan antara sampah yang mudah terurai dan sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna, seperti ada pot bunga, ada tas belanja, ataupun sandal. Demikianlah tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan.
Semoga bisa membantu belajar kalian di rumah. Pesan Ibu, meskipun belajar dari rumah, Ibu harap kalian bisa selalu bersemangat. Masih banyak teman-teman kalian yang kurang beruntung. Ada yang tidak punya perangkat untuk belajar, ada yang punya perangkat tapi tidak ada sinyalnya. Jadi, Ibu harap kalian pandai-pandai bersyukur dan lebih bersemangat dalam belajar. Meskipun di masa pandemi, kalian tidak boleh kurang semangat. Jadi, harus tetap semangat. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.